Film ini diawali dengan seorang pemuda yang bernama Kyoshiro sedang mendoakan ayahnya, di mana ayahnya tersebut meninggal tertembak oleh perampok 3 tahun setelah kelahiran dari Kyoshiro. Saat ini Kyoshiro tinggal bersama ibunya, di mana ibunya sendiri merupakan seorang pekerja malam. Bisa kita lihat, mungkin setiap pagi Kyoshiro dipecut ya oleh ibunya. Saya sendiri tidak tahu kenapa Kyoshiro mungkin setiap pagi dipecut, atau mungkin dia memiliki perawakan yang seperti ayahnya, kekar, tegak seperti polisi, tapi mungkin hatinya mellow kali ya, makanya ibunya setiap pagi selalu memucut. Ketika Kyoshiro berangkat sekolah, dia melihat ada seorang gelandangan dipukuli oleh 2 orang berandalan. Ya, Kyoshiro dengan jiwa kesatrianya tidak bisa membiarkan seperti itu saja. Akhirnya Kyoshiro menceramahi kedua orang itu dan memperingatkan mereka berdua, sampai akhirnya mereka pun baku hantam atau ribut. Ternyata di sini kita melihat Kyoshiro malah yang babak belur. Ketika sampai di kelas, Pak Guru memperkenalkan murid baru bernama Aiko. Di sini Kyoshiro sepertinya menyukai Aiko. Sampai akhirnya Pak Guru menyuruh Aiko duduk di sebelah Kyoshiro. Dan disinilah saat pertama kali akhirnya mereka bertemu. Setelah Aiko duduk di sebelah Kyoshiro, dia pun melihat muka Kyoshiro babak belur. Akhirnya Aiko mungkin mau menawarkan salep kali ya untuk menyembuhkan luka dari Kyoshiro. Salep pun diberikan kepada Kyoshiro. Dan ketika Kyoshiro baca, pembasmi serangga. Ketika pulang sekolah, Kyoshiro melihat ada rame-rame. Dan ternyata rame-rame tersebut adalah ada penyanderaan terhadap beberapa orang di lantai 2 mungkin ya. Dan ketika Kyoshiro lihat, ternyata salah satu orang yang disandra adalah Aiko. Penculik pun meminta kepada polisi untuk disiapkan helikopter ke lokasi tempat mereka melakukan penyanderaan, agar mereka bisa kabur mungkin ya, dengan ancaman kalau tidak menyediakan helikopter, maka semua sandera termasuk Aiko akan ditembak. Kyoshiro pun yang sudah terlanjur bilang kepada penculik bahwa dia merupakan pacar Aiko tidak bisa tinggal diam. Akhirnya dia memilih jalan belakang untuk melihat apakah dia bisa masuk ke dalam gedung atau tidak untuk menyelamatkan Aiko. Akhirnya Kyoshiro masuk melalui pintu belakang. Sebenarnya bukan pintu belakang ya, melainkan melalui jendela. Nah, Kyoshiro pun berpikir, perampok memiliki banyak senjata. Akhirnya dia membuka semua loker, berharap dia mungkin menemukan senjata ya. Sampai akhirnya ada seorang perampok tiba-tiba melihat Kyoshiro, dan Kyoshiro pun langsung memukul perampok tersebut. Perampok langsung jatuh dengan sekali pukul oleh Kyoshiro, dan itu pun menambah
Sampai akhirnya Kyoshiro kehilangan dirinya. Mungkin maksudnya kehilangan dirinya ini adalah kehilangan dalam batas ambang sadarnya dia kali ya, sebelum dia berubah menjadi lebih powerful kali ya. Akhirnya Kyoshiro pun berubah seperti kebanyakan Kamen Rider lainnya. Tapi berubahnya di sini, kalau Kamen Rider lainnya berubah bajunya ya, tapi kalau dia justru bajunya terbuang semua, lepas. Kyoshiro pun muncul di hadapan beberapa perampok, dan perampok pun sebenarnya kaget karena dia menggunakan topeng. Dan seperti itulah kita bisa lihat sendiri dengan posenya yang mungkin posenya sangat unik ya. Sampai akhirnya Kyoshiro pun menghabisi semua perampok menggunakan jurus andalannya, yaitu Golden Power Bomb. Di sini kita bisa lihat perampok pun strike ya, kena langsung menghadap ke mukanya. Ya mungkin hidungnya langsung patah kali ya. Setelah perampok dikalahkan, Kyoshiro pun langsung menghampiri Aiko. Aiko pun langsung pingsan di sini. Setelah polisi datang, Kamen Rider pun langsung pergi karena takut identitasnya ketahuan. Setelah itu Kyoshiro pun menjadi terkenal karena masuk di beberapa media massa. Dan Kyoshiro pun melanjutkan petualangannya sebagai hentai kamen untuk membasmi para penjahat. Dan nama dia pun makin terkenal lagi. Semua penjahat tidak pandang bulu, langsung hajar. Dan penjahat pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika hentai kamen datang. Suatu hari, datanglah murid baru. Murid baru ini mungkin bisa dikatakan adalah Jagger kali ya, kalau di kebanyakan sekolah. Murid baru ini berniat mengambil alih sekolah. Jadi tahap awalnya adalah dia mungkin akan menghancurkan klub kendo, di mana dalam klub kendo tersebut terdapat Kyoshiro. Sampai akhirnya seluruh anggota klub kendo dikalahkan oleh anak baru tadi ya. Ketika Kyoshiro datang dan Aiko, mereka pun kaget karena beberapa teman dalam klub kendonya sudah terkapar semua. Ternyata anak baru itu masih menunggu di dalam gym ya. Dan dia memperkenalkan dirinya, namanya Ogamai. Dia berambisi untuk menjadi kapten baru. Dia sudah bilang ke Kyoshiro bahwa dia sudah mengalahkan semua anggota klub Kempo-nya. Anak baru ini menginginkan Aiko untuk menjadi manajernya karena dia berasumsi sebagai kapten klub kendo baru. Walaupun Aiko menolak, tetap dipaksa. Mendengar hal tersebut, Kyoshiro tentunya tidak terima. Dan dia tidak berniat untuk menyerahkan klub kepada orang seperti anak baru ini. Kyoshiro tidak bisa tinggal diam. Akhirnya dia berhadapan dengan anak baru tersebut. Dan akhirnya dengan satu pukulan Kyoshiro pun jatuh terkapar.
Anak baru pun akhirnya mendekati Aiko, dan dia pun ingin mencium Aiko. Akhirnya dia pun mencium Aiko berkali-kali, sampai enak kali ya nyiumnya ya. Sampai akhirnya sang Jagger pun tersadar. Akhirnya dia kaget dan menjauh. Sang Jagger pun tidak terima. Dia berniat menghabisi Kyoshiro. Di sini Kyoshiro pun langsung menghabisi sang Jagger dengan jurus andalannya. Tali langsung mengikat seluruh tubuh sang Jagger, dan di sini mungkin Kyoshiro akan melakukan roller coaster kali ya. Dan sampai akhirnya dengan kecepatan super dahsyat, ya, muka sang Jagger pun hancur. Terlebih hidungnya patah dengan serangan ultra dari Kyoshiro. Dan Kyoshiro pun menang lagi. Sang Jagger pun lari dan berniat tidak akan pernah melupakan kejadian hari ini. Ketika Kyoshiro menonton berita, ternyata ada seseorang yang meniru dirinya. Dan dia berbuat tidak senonoh ya. Melihat hal itu, Kyoshiro pun tidak bisa diam saja. Akhirnya Kyoshiro pun bertemu dengan orang yang meniru dirinya, dan dia menanyakan siapa dia sebenarnya. Kyoshiro pun mengejar orang yang meniru dirinya. Sampai akhirnya mereka pun bertarung, dan di sini pun kita bisa lihat Kyoshiro kalah. Kyoshiro dianggap orang yang palsu oleh si siapa ya? Oleh si Kamen Hentai yang palsu. Kyoshiro itu dianggap palsu karena menurut dia Kyoshiro itu bukanlah Kamen Hentai. Ada faktor yang membuat dia tidak bisa menjadi Kamen Hentai. Menurut dia sih katanya Kyoshiro kurang mesum. Dia tidak seperti dirinya yang lebih mesum daripada Kyoshiro. Si peniru pun ternyata mengenali identitas asli dari Kyoshiro dan meminta agar jangan pernah mengurusi urusan dia lagi. Sampai akhirnya runtuh semua kepercayaan diri dari Kyoshiro. Setelah kejadian itu, ternyata Kyoshiro mengetahui bahwa Aiko diculik oleh sang Jagger. Di sini Kyoshiro pun akhirnya mencari Aiko dan berniat untuk menyelamatkan Aiko. Sang Jagger telah menunggu di dalam dengan beberapa pasukannya. Kita bisa lihat ada berapa ya itu pasukannya? Ada 6 ya. Akhirnya Kyoshiro pun melawan semua pasukan tersebut. Di sini Kyoshiro menghadapi mereka semua tanpa kekuatan Kamen Hentai-nya ya. Karena seperti kita ketahui, Kyoshiro sudah kehilangan kekuatan Hentai Kamennya karena dia mengalami krisis kepercayaan diri. Kyoshiro pun akhirnya menang ya melawan ke-6 orang tadi. Tapi si Jagger tidak tinggal diam. Dia nyuruh cecunguk-cecunguknya untuk menghadapi Kyoshiro lagi. Sampai akhirnya terjadi perkelahian kembali. Dan di sini akibat Kyoshiro dikeroyok, akhirnya Kyoshiro pun kalah. Dan sang Jagger pun memuji Kyoshiro bahwa dia sudah berjuang dengan baik. Sang Jagger pun menyindir Kyoshiro. Tanpa dia berubah menjadi Hentai Kamen,
dia tidak akan bisa menang melawan dirinya. Sang Jaeger pun mengatakan kepada Kyoshiro bahwa Aiko akan dimakan oleh binatang buas kalau Kyoshiro tidak segera menyelamatkan Aiko. Akhirnya Kyoshiro pun bisa berubah lagi. Ya, mungkin karena dia ingin menolong Aiko, makanya dia bisa berubah lagi. Sang Jaeger pun kaget melihat Kyoshiro bisa berubah lagi. Akhirnya para penjahat kelas teri pun dihabisi dengan mudah oleh Kyoshiro dengan mode Henshin-nya. Pada akhirnya Kamen palsu pun muncul lagi. Di sini dia menantang Kyoshiro kembali. Dan Kamen palsu pun itu memakai modenya untuk berubah. Dan disinilah terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Kyoshiro dengan si penirunya. Tapi kalau dengan kondisi yang sekarang, sepertinya Kyoshiro masih kalah telak ya sama si peniru. Serangannya strike. Setelah pertarungan yang sangat sengit, akhirnya si Kamen palsu pun mengeluarkan jurus andalannya. Dan serangannya pun sangat kena telak kepada Kyoshiro dengan jurus andalan Spinning Fire. Pada awalnya, Kyoshiro terlihat tidak bisa berbuat banyak dengan serangan musuh tadi. Sampai akhirnya Aiko terus menyemangati Kyoshiro. Semangat dari Aiko ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan. Sampai akhirnya di sini Kyoshiro akhirnya malah dapat membalikan keadaan. Adu biji di sini pun berlangsung sengit sampai keluar bara api. Dan sampai pada akhirnya Kyoshiro punlah yang menang. Kyoshiro pun melakukan finishing dengan sangat baik. Dan si peniru pun sudah tidak dapat berbuat banyak lagi. Setelah mengeluarkan jurus ultimate-nya, Kyoshiro pun kehabisan tenaga. Ketika akan mendekati Aiko, ternyata Sang Jaeger muncul memporak-porandakan sekolah. Di sini dia menggunakan robot mesin untuk menghadapi Kyoshiro. Kyoshiro pun berlari keluar. Tapi pada akhirnya dia pun tertunduk lemas karena memang tenaganya sudah terkuras dan habis. Sampai akhirnya untuk mengembalikan kekuatannya, Kyoshiro pun meminta izin kepada Aiko untuk meminjam celana dalamnya. Di sini sebenarnya Aiko pun di awalnya cukup bimbang dan tidak mau. Tapi sampai pada akhirnya dia pun akhirnya meminjamkan. Karena dia takut sekolahnya itu menjadi hancur berantakan. Akhirnya celana Aiko diberikan kepada Kyoshiro. Kyoshiro pun memandanginya terlebih dahulu. Dan Aiko pun di sini terlihat tersipu malu. Dan celana tersebut ada tulisan Renda bernama Aiko. Aiko pun malu sampai akhirnya dia pun tidak berani untuk melihat Kyoshiro. Di sini Kyoshiro pun bertekad akan menang. Sampai akhirnya Kyoshiro pun akhirnya berubah kembali menjadi Kamen Rider ya. Dan di sini kita bisa melihat kekuatan dari Kyoshiro benar-benar powerful ya. Tidak pikir panjang lagi, Kyoshiro pun langsung menghantam Sang Jaeger. Dan akhirnya robot pun hancur dan Sang Jaeger pun kalah kembali.
Kyosuke pun menang dan Aiko pun akhirnya bahagia.